Tapi anehnya motor itu nggak berada di pinggir jalan atau di tengah jalan walai, melainkan di tengah semak-semak. Yang lebih aneh lagi, hanya motor Iwan yang kami temukan, sedangkan Iwan kami tak melihat keberadaannya. Halo, balik lagi bersama gua Aiman. Nah, setelah kita mendengarkan cerita Andi pada part sebelumnya, di mana kawan kita ini hampir saja kehilangan nyawanya karena sosok penunggu gedung terbengkalai yang ada di depan sekolah barunya. Tapi untungnya kawan kita ini secara nggak langsung diselamatkan oleh sosok anak kecil yang berkepala buntung. Nah, kalau kawan penasaran dengan kisahnya Andi, link video lengkapnya ada di deskripsi di bawah. Nah, kalau pada video kali ini gue akan menceritakan kisah yang dikirim oleh kawan kita yang kita sebut saja Ferdi dari Kalimantan Barat. Kisah yang akan diceritakan oleh Ferdi ini dialami langsung oleh sahabatnya sendiri, yaitu Iwan. Ferdi juga menjadi salah seorang saksi nyata kejadian aneh yang dialami oleh Iwan, di mana Iwan sempat dinyatakan hilang saat perjalanan menuju ke kosnya, dan saat ditemukan Iwan sudah dalam kondisi linglung. Yang lebih anehnya lagi, saat ditemukan jarak antara Iwan dengan motor yang ia kendarai pada waktu itu sejauh 3 km. Iwan ditemukan di lokasi A, sedangkan motornya di lokasi B. Nah, jarak antara lokasi A ke B ini sejauh 3 km walai. Makanya judul pada video kali ini yaitu Misteri 3 km. Nah, kalian pasti penasaran kan seperti apa kisah lengkap kejadian janggal yang dialami oleh Iwan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, apa kisahnya? Dengarkanlah Unda hendak berkisah. Ferdi dan Iwan ini tetanggaan. Mereka tinggal di daerah pelosok yang dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit, di mana jauh dari hiruk pikuknya perkotaan. Pendidikan di tempat tinggal mereka pun hanya sampai SMP, sehingga pada tahun 2013 yang lalu ketika mereka lulus SMP, mereka memutuskan untuk melanjutkan pendidikan SMA beserta 3 teman kampung lainnya di kota P yang berjarak 60 km atau kurang lebih 2 jam perjalanan lah. Nah, 3 teman kampung lainnya ini kita sebut saja dengan Wahyu, Nanang, dan Rudi ya wal. Jadi mereka 5 sekawan termasuk Ferdi dan juga Iwan. Singkat cerita, mereka berlima mencoba mendaftarkan diri di salah satu SMA favorit di kota P. Dan alhamdulillahnya saat hari pengumuman tiba, mereka semua diterima. Setelah diterima dan dikarenakan jarak yang begitu jauh yang gak memungkinkan jika mereka semua harus pulang pergi tiap hari, berangkat 2 jam, pulang pun 2 jam, yang jadinya malah capek di perjalanan. Maka dari itu mereka berlima memutuskan untuk mencari kos di dekat sekolahan. Nah, setelah dapat kos yang cocok, mereka pun lanjut pulang kampung tuh sembari menunggu masa orientasi siswa atau MOS tiba. Nah, singkat cerita, saat MOS akan tiba, tepatnya akan dilaksanakan pada hari Senin, pada minggu malamnya mereka berangkat tuh dari kampung menuju ke kota P atau ke kos baru mereka. Hal ini dilakukan mereka agar tidak terlambat sekolah pada keesokan harinya saat pertama kali masuk sekolah untuk mengikuti MOS. MOS yang mereka ikuti berjalan lancar tuh selama 1 minggu full, dari hari Senin hingga Sabtu. Nah, Sabtu sore sepulang sekolah mereka berlima memutuskan untuk pulang kampung. Pada keesokan harinya Minggu malam mereka balik lagi tuh ke kos. Nah, hal ini malah menjadi rutinitas mereka loh walau tiap minggunya. Jadi tiap Sabtu mereka pulang kampung, tiap Minggu malam mereka akan balik lagi ke kos. Rutinitas ini berjalan aman-aman aja di tahun pertama mereka sekolah, hingga mereka naik ke kelas 2 atau kelas 11 SMA, sebelum akhirnya ada kejadian janggal yang dialami oleh salah satu kawal mereka, yaitu Iwan ini. Nah, ceritanya pada Minggu malam ketika mereka akan balik ke kos seperti biasanya, di mana titik kumpul pada malam itu berada di rumahnya Iwan. Setelah mereka semua berkumpul, tepat pada pukul 9 malam berangkatlah tuh mereka naik motor. Ferdi berboncengan dengan Wahyu, Nanang dengan Rudi, sedangkan Iwan naik motor sendiri. Dalam mereka berangkat kan. Nah, singkat cerita, Iwan yang naik motor sendiri ini di tengah perjalanan tiba-tiba kebelet pengen pipis. Iwan pun ngomong tuh sama kekawalan yang lain, "Nda buka mis, tumat lah orang kan berdahulu ja kena susu." "Oh iya, ayo ja." Iwan pun menepikan motornya, sedangkan yang lain terus melanjutkan perjalanan. Hingga beberapa saat kemudian, ditunggu-tunggu 15 menit berlalu, namun Iwan tak kunjung menyusul rombongan Ferdi walai.
Padahal kata Ferdi mereka jalannya pelan loh, cuma 20 km per jam. Namun Iwan tak kunjung menyusul mereka juga. Kemana Iwan nih? Masa bekami lawas banar? Iyalah sudah 15 menit nih kita berjalan, kada tuh susul dua lawaninya. Padahal kada gancang pan kita. Kenapa bulik lagi kah? Kadusah cuma lagi palingnya nyusul. Ferdi dan yang lain pun terus melanjutkan perjalanan. Namun hingga setengah jam berlalu, Iwan masih tak kunjung menyusul rombongan Ferdi dan sudah berkilo-kilometer jauhnya dari tempat Iwan berhenti tadi. Akhirnya mereka berempat pun memutuskan balik lagi tuh untuk menyusul Iwan. Nah, di sepanjang perjalanan Iwan masih nggak terlihat walai. Harusnya ketika mereka balik lagi mereka pasti akan papasan dengan Iwan kan. Ini nggak ada. Sampai mereka sampai tepat di tempat Iwan berhenti tadi, mereka tak melihat keberadaan Iwan. Ferdi yang diliputi perasaan bingung dan khawatir mencoba tuh menelpon Iwan. Panggilannya masuk berdering namun gak diangkat oleh Iwan. Ferdi pun terus mencoba menelpon namun hasilnya tetap sama. Iwan tetap juga tak mengangkat telepon dari Ferdi. Akhirnya Ferdi pun menyerah. Kemudian mereka berempat memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sudah membiarkan Iwan tuh. Tadi jarang ada bekamis tumat. Tiba-tiba hilang gitu. Jadi telepon ini kada tangkatnya. Tinggalnya ini khawatir kena bulik seorang. Ferdi dan yang lainnya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa Iwan. Nah, di sepanjang perjalanan hingga sesampainya mereka di kos sekitar pukul 12 malam, Ferdi terus mencoba menghubungi Iwan. Ada 17 panggilan pada waktu itu aku nelpon Iwan manai. Semuanya masuk, panggilannya berdering namun gak ada satupun jawaban dari Iwan. Karena nggak seperti biasanya Iwan seperti ini, Ferdi pun mencoba menghubungi Abah Iwan. Barangkali Iwan pulang ke rumah untuk mengambil barang yang ketinggalan. Nah, sampai di sini Ferdi tetap positif thinking aja, walau nggak ada memikirkan hal aneh-aneh terhadap Iwan. Halo Mang, halo kenapa? Iwan ada bulik rumah lah. Bulik rumah apa ceritanya? Tadi tuh lah kelawan orang kan bapak bulik laginya. Soalnya tadi di tengah jalan ini aja hendak bekamis tumat, tapi tiba-tiba hilang gitu. Ya sudah diteleponi 17 kali kada tangkatnya. Keridak apa ini kada bulik pangkas ini. Terus di mana orang kamu ini? Kami sudah di kos nah hanya aja sampai di mana orang kamu telatnya terakhir? Di Pal 26 tadi. Ayo am kita ke sana, ada yang kada bujur nih kalau lawan Iwan. Ayo gimana kami tulak ini yam. Nah, karena Abah Iwan merasa aneh dengan apa yang dialami oleh anaknya berdasarkan cerita Ferdi, dan firasatnya juga pada saat itu nggak enak sejak keberangkatan mereka pada malam itu, akhirnya Abah Iwan memutuskan berangkat untuk mencari Iwan. Ferdi, Wahyu, Nanang, dan Rudi pun balik lagi tuh ke Pal 26 untuk ikut pencarian. Sesampainya mereka di Pal 26, mereka mulai berpencar tuh di tengah gelapnya malam pada waktu itu. Dengan hanya mengandalkan cahaya bulan, mereka mulai menyusuri sepanjang jalan, bahkan mereka juga sampai mencari ke semak-semak belukar yang ada di pinggir jalan pada malam itu walai. Nah, lokasi pada saat itu nggak ada pemukiman warga ya wal kata Ferdi. Yang ada hanya jalan provinsi yang gelap gulita tanpa adanya penerangan jalan. Nah, sebelah kiri jika dari arah kota P itu adalah perkebunan kelapa sawit, sedangkan sebelah kanan itu semak-semak belukar. Hingga waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi, pencarian mereka sia-sia. Nggak ada sedikit pun tanda-tanda keberadaan Iwan. Dan pada saat itu juga nomor telepon Iwan sudah nggak bisa dihubungi lagi, yang membuat mereka semua semakin khawatir. Hingga tak lama kemudian ada tuh bapak-bapak tukang sayur lewat dan bertanya kepada mereka, "Orang kam bapak di sini mencari apa orang kam malam-malam nih?" "Kami mencari kawal kami mang, ini tadi kami parak-parak sini ja, tapi tiba-tiba hilang gitu ja." "Kayak apa orangnya?" "Orangnya halus ja, pakai baju hirang, naik motor Jupiter Habang. Udah tadi terlihat motor di sana, tapi kada tahu itu motor siapa karena sekilas ja terlihatku. Coba orang kam ke sana, kalau pindah itu motor kawal orang kam." "Di mana pian terlihatnya mang?" "Di Pal 27 Park Batu Ganel." "Oh inji makasih lah." Ayo ja." Mendengar perkataan dari bapak tukang sayur tersebut, Abah Iwan, Ferdi, Wahyu, Nanang, dan Rudi seakan mendapatkan angin segar walaupun informasi dari bapak tersebut belum tentu benar adanya. Dan kalaupun benar, belum tentu motor yang dilihat bapak itu adalah motornya Iwan, karena kan cuma sekilas doang tuh bapaknya lihat.
Tapi pada waktu itu kami langsung percaya aja Manai. Karena apa? Karena kami sudah frustasi tak kunjung menemukan Iwan. Jadi tanpa pikir panjang kami langsung menuju lokasi yang disebutkan. Nah, sesampainya kami di PAL 24, kami benar-benar melihat motor Manai dan itu motornya Iwan. Tapi anehnya motor itu nggak berada di pinggir jalan atau di tengah jalan melainkan di tengah semak-semak. Yang lebih aneh lagi, hanya motor Iwan yang kami temukan, sedangkan Iwan kami tak melihat keberadaannya. Sudah kami cari di sekitaran situ, tapi hasilnya tetap nihil. Hingga hari mulai terang, tepatnya pada pukul 6 pagi, Iwan masih tak kunjung ditemukan. Sudah jam 6, orang kan bulik ja, kena terlambat sekolahnya. Kadapang mangai, kami bolos ya, kami masih hendak nyari Iwan. Kada usah, biar aja mencari sorangan, orang kan bulik ja, kena disariki guru. Nah, mendengar perkataannya Abah Iwan, Ferdi tetap ngotot untuk bolos. Dia nggak mau sekolah sebelum sahabatnya ditemukan. Tapi Ferdi mikir nggak memungkinkan jika mereka berempat harus bolos semua. Maka dari itu Ferdi ngomong tuh ke Nanang dan juga Rudi. Orang kan bulik jatuhlah sekolah hari ini, biar unda lawan Wahyuja yang bolos. Karena pada lawan guru, Iwan hilang, jadi kami lagi nyariinnya. Munya sampai bulik sekolah, Iwan kada terdapat juga, kena bawai ke kawalan kesini, kawali nyari Iwan. Nah, mendengar perkataan Ferdi, Nanang dan Rudi pun hanya menganggukkan kepalanya, kemudian mereka berdua pamit pulang. Abah Iwan, Ferdi dan Wahyu pun tetap melanjutkan perjalanan tuh. Nah, hingga 10 menit kemudian tiba-tiba ada telepon masuk dari Nanang. Fer, Iwan sudah terdapat. Hah, bebujur ikan? Ih, bujurlah, kasih orang kam kesini ke PAL 24. Nah, mendengar Iwan telah ditemukan, Abah Iwan, Ferdi dan Wahyu langsung tancap gas tuh menuju lokasi ke PAL 24. Sesampainya mereka di PAL 24, Ferdi benar-benar melihat Iwan. Dia sedang duduk di pinggir jalan dengan dikerumuni oleh banyak orang. Nah, melihat Iwan telah ditemukan, kami langsung senang sekali Manai. Tapi kesenangan itu nggak bertahan lama. Kesenangan itu tiba-tiba sirna. Karena apa? Karena Iwan yang kami temukan bukan seperti Iwan sahabatku. Iwan yang kukenal adalah orang yang riang dan banyak omong. Tapi saat ditemukan pada waktu itu, Iwan hanya diam saja tanpa suara, nggak bergeming sedikit pun. Tatapan matanya kosong, sorot matanya sayu, dan Iwan terlihat seperti orang linglung yang tak mengenal dirinya sendiri. Melihat kejadian tersebut, Abah Iwan sebagai orang tua langsung menangis. Walai, orang tua mana yang gak sedih coba melihat anaknya yang seperti itu. Berdasarkan informasi warga, Iwan ditemukan di semak-semak yang tak jauh dari lokasi mereka pada saat itu. Iwan ditemukan dalam kondisi pingsan dan bangun-bangun, keadaan Iwan sudah seperti itu. Saat ditanya siapa namanya, di mana tempat tinggalnya, Iwan hanya diam saja sehingga membuat warga pada kebingungan bagaimana cara menolong Iwan. Hingga akhirnya Nanang dan Rudi pun datang tuh yang mengaku sebagai rekan Iwan. Tak berselang lama Iwan pun dibawa pulang tuh ke kos karena jarak pada waktu itu lebih dekat ke kos awal ketimbang harus balik lagi kampung. Mereka sampai di kos sekitar pukul 8 lah. Ferdi, Wahyu, Nanang dan Rudi jadinya nggak masuk sekolah pada hari itu karena sudah terlambat. Jadi mereka fokus tuh untuk merawat Iwan pada hari itu dengan cara diajak ngobrol, diajak bercanda, bahkan diajak bermain. Namun segala cara dan upaya yang mereka lakukan hanya sia-sia, nggak ada sedikit pun tanda-tanda perubahan dari diri Iwan. Hingga akhirnya hari memasuki waktu zuhur dan azan pun berkumandang. Tiba-tiba seketika itu Iwan jatuh pingsan. Iwan mendengar azan tiba-tiba pingsan walai. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, tepatnya pada pukul 4-an sore, akhirnya Iwan pun tersadar. Dan alhamdulillahnya lagi, Iwan bangun sudah dalam kondisi normal walai, nggak linglung lagi. Hanya saja dia keheranan kok bisa dia sudah berada di kos, bahkan abahnya juga berada di situ pada saat itu. Alhamdulillah kamu sudah sadar. Nih Iwan kah? Inggi ulu ini Iwan bah, kenapa bah? Kamu kemana semalam? Kenapa tiba-tiba hilang gitu aja? Iwan, kamu kemana semalam? Jar anda bekamis tumat, kenapa hilang gitu aja? Nah, setelah mendengarkan banyak pertanyaan dari rekan-rekan dan juga abahnya, di situ Iwan langsung menjelaskan kalau pada saat ia buang air kecil di salah satu pohon kelapa sawit yang ada di pinggir jalan pada malam itu,
Iwan tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok kuntilanak beserta anaknya yang keluar dari pohon yang Iwan pipisi. Melihat kejadian itu, Iwan pun tiba-tiba menjadi kaku, lalu Iwan pun tak ingat apa-apa lagi. Yang Iwan ingat, bangun-bangun ia sudah berada di kos. Nah, setelah mendengarkan cerita Iwan, di situ Ferdi langsung menjelaskan kepada Iwan kronologi kehilangannya. Mulai dari jam berapa dia hilang, hilangnya di mana, PAL 26, motornya ketemu di mana, PAL 27, dan orangnya pun ketemu di mana, PAL 24. Jadi anehnya ada jarak sejauh 3 km Iwan ditemukan dengan motornya, walai Iwan di PAL 24 sedangkan motornya di PAL 27. Padahal kata Iwan, ia cuma melihat sosok kuntilanak dan anaknya keluar dari pohon, kemudian ia pun pingsan. Tapi kenapa yang jadi pertanyaan di sini adalah lokasi Iwan berhenti, lokasi Iwan ditemukan, dan lokasi motornya ditemukan itu berbeda-beda. Hingga saat ini itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan oleh mereka semua. Jadi wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Sudah hamkah kisahnya? Belum. Ternyata kejadian ini nggak sampai di situ aja, walai. Setelah tersadarkan, Iwan memang sudah kembali normal seperti biasanya. Namun itu nggak bertahan lama. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada malam Jumat, Iwan tiba-tiba kembali menjadi orang linglung, walai, sama seperti saat Iwan ditemukan waktu itu. Hal ini pun berlangsung selama setengah jam, namun Iwan tak kunjung tersadar juga. Akhirnya Ferdi pun kembali menghubungi Abah Iwan. Halo Mang. Halo, kenapa? Ini nah Iwan terbulik lagi kayak semalam. Inya tihinipja di Panderi kadi disahutinya. Sudah setengah jamnya nih kayak ini kada tersadar juga. Bebujur ikam, inggih bapak ulun ngerampun nah, lah kasih orang pian kesini, kami kada tahu harus apa nah. Orang kam tunggu ja amang ke situ wah ini yam. Inggih kami tunggu. Singkat cerita 2 jam pun berlalu. Akhirnya Abah Iwan pun datang. Nah kali ini Abah Iwan gak datang sendiri, walai. Beliau membawa sesepuh kampung yang dipercaya paham akan hal-hal mistis yang kita sebut saja dengan KIAT ya. Tanpa berlama-lama, KIAT pun langsung mendatangi Iwan yang sedang berbaring tuh. Dengan sedikit tekanan pada area kening Iwan, KIAT pun berkata, "Ngalih kada ikam, munya kada ngalih unda lembur ikam." Iwan yang awalnya hanya diam saja dengan berekspresi muka datar, tiba-tiba menyeringai kemudian melotot ke arah KIAT. Anak-anak, udah anak kali, udah sangkal lawannya. Sangkal kenapa ikam lawannya? Ia sudah nabrak anak Unda pas lagi main, dan ia sudah mengamisi wadahku juga. Unda hendak membawanya, kam kada sompan pat. Mendengar perkataan dari sosok tersebut, KIAT pun langsung membacakan doa-doa yang membuat sosok yang merasuki Iwan teriak-teriak kesakitan. Hingga tak lama kemudian Iwan pun jatuh pingsan. Di situ Abah Iwan langsung bertanya kepada KIAT apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya, kenapa bisa jadi seperti itu. KIAT pun menjelaskan kalau saat perjalanan pulang ke kos pada malam itu, Iwan gak sengaja menabrak sosok anak kecil yang sedang bermain di tengah jalan. Ini sosok ya wal, bukan manusia. Dan parahnya lagi, pohon kelapa sawit yang Iwan pipisi pada malam itu adalah rumah dari sosok kuntilanak yang tak lain dan tak bukan adalah ibu dari sosok anak kecil yang Iwan tabrak. Jadi kesalahan Iwan double, walai. Nabrak anak dari sosok kuntilanak dan juga buang air kecil di rumah sosok kuntilanak. Kejadian itulah yang membuat sosok kuntilanak itu murka, kemudian berencana balas dendam dengan cara mengambil sukma Iwan untuk dibawa ke alamnya agar gak balik lagi ke tubuhnya, sehingga Iwan pun menjadi linglung. Sebelum keadaan Iwan semakin memburuk, KIAT pun meminta agar Iwan dibawa pulang ke kampung untuk diobati lebih lanjut karena sukma Iwan belum benar-benar balik ke tubuhnya. Iwan pun dibawa pulang ke kampung tuh di hari yang sama. Nah pada keesokan harinya sepulang sekolah, Ferdi langsung pulang kampung. Nah sesampainya di kampung, Ferdi langsung berkunjung tuh ke rumah Iwan untuk melihat kondisinya. Alhamdulillah setelah menjalani beberapa ritual yang dilakukan oleh KIAT, kondisi Iwan pun semakin hari semakin membaik. Hingga beberapa hari kemudian Iwan pun dinyatakan sembuh total dan gak pernah linglung lagi hingga saat ini.
Oke, itu aja kisah pada video kali ini. Nah, pesan yang dapat diambil dari kisah kali ini adalah alangkah baiknya sebelum kita meninggalkan rumah, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita dilindungi dari segala macam mara bahaya. Dan tentunya kita juga harus menghargai bahwasanya setiap tempat itu ada penunggunya. Jadi sudah sepatutnya kita harus menjaga sikap dimanapun kita berada. Terima kasih kepada Ferdi yang mau membagikan ceritanya kepada kita semua. Nah, kalau kekawalan punya cerita seperti Ferdi dan mau membagikannya kepada kita semua, boleh kalian kirimkan cerita kalian ke email di bawah. Jangan lupa kalian cantumkan nomor WhatsApp kalian agar memudahkan kami untuk menghubungi kalian nantinya. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya.